Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anakku sekalian di kelas 7. Kita jumpa lagi dalam materi pelajaran bahasa Inggris. Mari sama-sama kita awali pelajaran kita pada kesempatan ini dengan sama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 54 kita masih berada di unit yang ketiga dengan title atau dengan bahasan bagaimana kita bisa menjelaskan, menggambarkan sesuatu, describe. Kemarin pada pertemuan yang lalu sudah kita baca, ada teksnya di halaman 53. Nah, sekarang dari teks itu kemudian di sini di halaman 54 akan kita pelajari expression. Expression itu masih ingat apa nak? Ya betul, ungkapan. Jadi ungkapan, ya, ungkapan apa? Jadi asking for and providing facts or information related to description. Asking for meminta, and providing dan memberikan facts itu fakta ya, kenyataan atau informasi related yang berkaitan dengan description, yaitu gambaran tentang sesuatu. Pay attention, perhatikan to the dialogues in activity 3 pada dialog di kegiatan 3 yang sudah kita baca kemarin. Apa yang kita perhatikan? The question, yaitu pertanyaan what is in the paper bag. Apa yang ada di dalam tas kertas itu atau kantong kertas kertas itu, kantong tas kertas ya. Is it an Indonesian dictionary? Apakah dia kamus bahasa Inggris Indonesia? Jadi kamus untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. What is its name? Ya, apa namanya? Why you name it Blackie? Mengapa kamu menamakan dia Blackie? It has dominantly grey fur in packs. Dia mempunyai warna abu-abu yang dominan pada bulunya, fur, dominan, infak pada kejahatannya. Are used to ask for facts information. Nah, digunakan kata-kata tadi untuk meminta ya, informasi atau fakta. Meanwhile, sementara, the sentences, kalimat-kalimat, oh, it's my new dictionary. Kemudian kalimat, no, it isn't. It is a Korean, Indonesian one. Its name Blackie and it is a female and it does but it has black fur around its eyes and tail. Are used to provide, digunakan, kalimat-kalimat tersebut digunakan ya to provide, untuk memberikan, menyampaikan fakta atau informasi. To ask for facts, untuk meminta informasi, we use yes no question. Kita menggunakan pertanyaan yes no. Jadi pertanyaan yang nanti diawali dengan kata bantu yang hanya meminta jawabannya yes atau no. Jadi ada pertanyaan yang jawabannya alternatifnya cuma dua, yes atau no, tidak memerlukan jawaban baru. Artinya jawabannya sudah ada dalam kalimat tersebut. Itu yang disebut dengan yes no question. Atau WH question, atau pertanyaan yang diawali dengan kata tanya, yang diawali kata tanya tersebut dengan huruf W dan H. W dalam bahasa Inggris W, H dalam bahasa Inggris adalah H. Ya. Like seperti what, ya, who, ya, what apa, who siapa, when kapan, where di mana, which yang mana, and why dan mengapa. The following are expression to ask for and provide facts or information. Berikut adalah ungkapan untuk meminta dan memberikan informasi. Ini ungkapan-ungkapannya. Jadi ada pertanyaannya yang intinya meminta informasi, kemudian meminta jawaban, dan di sebelahnya ada lagi jawabannya. Seperti di sini dengan menggunakan WH question atau WH question. What is your hobby? I like listening to music. Apa hobi kamu? Nah, maka dijawab I like listening to music. Who is your favorite singer? Siapa penyanyi favorit kamu? I like Raisa. Saya suka Raisa. What is she like?
bagaimana keadaan dia, atau dalam arti kata bagaimana dia fisiknya atau keadaannya. She is pretty, dia cantik. Tall, orangnya tinggi. And slim, dan kemudian langsing. She has long hair, dia mempunyai rambut yang panjang. And fair complexion, ya, jadi mempunyai rambut yang panjang. Kemudian, why do you like her? Kenapa kamu suka dengan dia? She has beautiful voice, dia mempunyai suara yang bagus. And her song are easy listening, dan lagu-lagunya ringan atau mudah untuk didengarkan, jadi gampang untuk didengarkan, ya. Baik, kemudian where does she come from? Dari mana dia berasal? She comes from Jakarta, dia berasal di Jakarta, Indonesia. When will she have concert? Kapan dia akan mengadakan konser? She will have a concert next month, dia akan mengadakan konser bulan depan. What pet do you have? Nah, pet itu hewan peliharaan. Jadi, hewan peliharaan apa yang kamu punya? I have a Persian cat. Saya punya kucing Persia. Ya, bukan kucing kampung ya. Ada kucing Persia, ada kucing kampung. Kemudian, since when have you had it? Ya, sejak kapan? Ini since sejak, when kapan? Sejak kapan kamu memilikinya? Kamu memiliki kucing Persia itu sejak kapan? Ya, I have had it since 3 months ago. Saya telah memilikinya sejak 3 bulan yang lalu. What is your favorite food? Apa makanan pokok? Apa makanan kesukaan kamu? Favorite food, ya, favorite food, makanan kesukaan kamu. I like empe. Wah, rupanya orang Palembang. Saya suka empe. Oke, yaitu asking for and providing facts information related to description. Jadi ada kata-kata tanya yang tadi kita gunakan. Baik, selanjutnya grammar, tata bahasanya. Struktur atau tata bahasa, bagaimana kita menulis, mengucapkan kalimat bahasa Inggris secara benar menurut kaidah bahasa Inggris. Itu namanya grammar atau struktur. Read the following sentences, baca kalimat-kalimat berikut ini. Number 1, it is Korean Indonesian one. Ini adalah kamus Korea Indonesia. Di bahasa Korea diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nomor 2, it has dominantly gray fuel in facts. Ya, dia memiliki warna dominan abu-abu kenyataannya. Nah, the above sentences are declarative sentences. Kalimat-kalimat tersebut disebut namanya kalimat deklaratif. Nah, ya, deklaratif. Ya, saya katakan deklaratif itu pada kesempatan lain juga disebutkan, pada tempat yang disebutkan kalimat positif, kalimat berita, kalimat positif ya, kalimat positif atau kalimat imperatif. Jadi positif, deklaratif atau afirmatif. Afirmatif bukan imperatif, afirmatif. Itu yang disebut juga kalimat deklaratif, kemudian kalimat afirmatif atau kalimat positif. Biasanya dalam rumus atau dalam kalimat dia sering diberikan tanda plus atau tambah ya, yang artinya kalimat itu adalah kalimat deklaratif atau kalimat positif atau kalimat afirmatif. Ya. A declarative sentence, kalimat deklaratif, is a sentence adalah sebuah kalimat in the form, dalam bentuk of statement. Jadi bentuknya adalah pernyataan, bukan pertanyaan, pernyataan. Pernyataan itu menyampaikan informasi atau kalimat berita, ya. Kemudian dalam bentuk statement, dalam bentuk pernyataan, sudah jelas ini. In contrast, ya, to a comment. Biasanya comment dia menunjukkan apa? Comment itu perintah, komando, orang biasa memberikan perintah. Kemudian question itu pertanyaan. Or exclamation itu kalimat seru, kalimat seru. The subject normally precedes the verb and it end with a period. Ya. Subjek ya, normally biasanya preceded the verb, mendahului verb. Jadi depannya ada subjek, kemudian baru ada verb. Apa itu verb? Verb itu kata kerja.
Sudah saya ingatkan di awal, dalam bahasa Inggris kata itu dikelompokkan kepada beberapa bentuk. Ada yang disebut dengan namanya noun. Noun itu artinya kata benda, ya. Kemudian dari noun ini kemudian ada juga pronoun. Pronoun kata ganti untuk menyebut nama manusia yang 7 itu. Nah, mereka ini biasanya menjadi subjek, menjadi pokok kalimat, ya. Noun, ya, atau pronoun, ya, yang digunakan pronounnya. Noun itu benda, baik benda mati, benda hidup, benda yang bisa dihitung, benda yang tidak dapat dihitung, ya, semuanya dalam bahasa Inggris disebut noun. Dan kemudian dia posisinya biasa sebagai subjek atau sebagai objek. Nah, kalau dalam subjek biasanya digunakan pronoun. Apa pronoun? Kata ganti. Misalnya kucing, kucing itu bahasa Inggrisnya cat, dan kemudian bisa digantikan dengan it. Kemudian manusia, kata gantinya ada banyak itu, ada berapa? Ada 6. Ya, ada I, ada you, ada she, ada he, ada they, ada we, ya. Ya, itu ada we, ya. Ada she, he, I, you, they, dan we. Ada 6 tadi Pak Nanang sampaikan. Nah, ini yang disebut dengan pronoun. Dan biasanya dia diletakkan di depan kata kerja, di depan verb yang berfungsi sebagai subjek. Kemudian and it ends, dan dia diakhiri. Diakhiri with a period. Period, ya. Period itu koma. Jadi pakai koma, ya. Ada full stop, ada period. Ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan tanda baca. Tanda baca disebut sini period, ya, yaitu koma. Ya. Nah, baik. Kemudian sekarang yes no question di halaman 55. Pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban yes atau no. Read the following question. Is it an English Indonesian dictionary? Apakah ini kamus bahasa Inggris Indonesia? Nah, nanti kan jawabannya cuma ya atau tidak. Kalau memang ya, katakan yes. Kalau tidak, katakan no. Jadi tidak kemudian menjawab apakah ini kamus bahasa Inggris Indonesia, ini bahasa Jawa. Enggak, tapi dijawab dulu ya atau tidak. Ya, ini dalam kaidah bahasa Inggris sebut namanya yes no question. Are you student? Apakah kamu seorang pelajar? Maka jawabannya yes I am. Are you teacher? No I am not. Apakah kamu seorang guru? No. Nah, ini jadi jawabannya dengan yes dan no. Tapi kalau ditanya what is your name? Dengan what? Dengan kata tanya. Tidak bisa kamu jawab yes. Siapa nama kamu? Yes, ya, tidak. Tapi harus kamu jawab dengan kalimat baru. My name is Mr. Nana. Jadi itu yang disebut dengan yes no question, dan kemudian ada WH question. Are you going to Korea? Apakah kamu akan ke Korea? Nah, the question are called yes no question. Pertanyaan-pertanyaan ini disebut dengan pertanyaan yes no question because the accepted answer are yes or no. Karena jawaban yang diharapkan hanya jawabannya yes atau no. Ya, jadi bukan buat kalimat baru, tapi sekedar yes atau no, kemudian ada kalimat mengikutinya, tetap saja kalimat yang diambil dari pertanyaannya. Misalnya, are you student? Yes, I am student. Atau yes, I am. Are you student? No, I am not. Kalau kamu misalnya seorang guru. Ya, jadi bisa dipahami. Ya. Nah, di sini maka dia see the question once again. Nah, yes no question are preceded by. Nah, yes no question ini, pertanyaan kalimat tanya ini biasanya didahului oleh apa? Oleh be. Jadi Pak Nanang katakan be ini disebut dengan kata bantu. Ada is, ada am, ada are, ada was, ada were. Is she beautiful? Apakah dia cantik? Is Raisa beautiful? Yes she is. Kalau tidak ya no she is not. Jadi jawabannya yes atau no. Jadi kalau pertanyaan yang diawali dengan is, kemudian dengan apa? I am, dengan are you, ya, was, dan kemudian were. Kemudian auxiliary verb, kata kerja bantu yang lainnya. Ada do, apa bacanya do, kemudian does, kemudian did, have, has, dan had. Kemudian ada modals, ya, ada modal kata bantu juga, ada can, ya. Ini tidak ada, kalau yang tadi tidak ada artinya ya, itu kata bantu saja. Tapi kalau ini can, artinya bisa, dapatkah, will, akan, may, boleh, must, harus, shall, semestinya. Can, bisa atau dapat, will, akan, atau mau, may, boleh, must, harus, shall, itu artinya apa? Ya, semestinya. Please study the following example, look at the words in bold. Ya, kita pelajari contoh berikutnya dan perhatikan kata yang dicetak tebal. Is your book thick? Nah, is-nya itu yang disebut dengan tadi adalah be. Maka karena diawali dengan is, maka jawabannya cukup yes it is. Kalau tidak, no it is not. Does it have a red hardcover? Apakah dia memiliki hardcover yang apa? Sampul tebal yang merah. Hardcover itu sampul tebal. No, it doesn't. Nah,
Jadi jawabannya no, it doesn't kalau tidak. It has blue hardcover. Warna sampul luarnya atau sampul bagian depannya adalah warna biru. Is there tree in front of your house? Ada rumah di depan rumah ada pohon di depan rumah kamu, Rina? No, there isn't. Tidak ada. Tidak ada, ya. Ini jawabannya. Dan terakhir, does your house also have a blue roof? Apakah rumah kamu mempunyai atap yang warna biru? Yes, it does. Ya, betul. Ya, roof itu atap atau langit-langit. Ya, saya kira ini bisa dipelajari kembali, nak. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.